mereka bingung. Mereka bingung harus kemana. Dan Artinya seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Apa yang diperbuat? membuat mereka bahagia. Jadi mereka senang. Pak Irwan sekarang umur berapa nih? Saya umur 38. Ya berapa? Udah berkeluarga? Sudah, Udah. Berapa anak? ada 3. Oh. Awal sebelum di PMB di mana? Saya di Karang Taruna. Oh, Karang Taruna di Saya aktif di wilayah, kebetulan Karang Taruna, pengurus Karang Taruna Kelurahan Pekoja. Pekoja. Wilayah Tambora. Oh, Pekoja. Ya, ya, Tambora ya. Sudah lama di sana. Sudah lama dari umur 12 tahun. Oh, Saya 12. sudah Oh, sudah berorganisasi. Kemudian masuk di PMI tahun? Saya bergabung di PMI di tahun 2012. Nah, pengalaman Pak Irwan sendiri pada waktu membantu bencana alam itu di mana? Saya ada bergabung di bencana alam itu sewaktu ada bencana di Palu. 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 Palu berarti Tahun 2006. ya. Sama siapa banyak? Rame-rame. Dari Jakarta Barat itu ada 10 orang. 10 orang. 10 orang dan se-DKI Jakarta itu kurang lebih sampai 50. 50. Berapa lama? Untuk kloter pertama itu kita 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Bisa pengalamannya diceritakan? Ya, kalau untuk pengalaman karena medan yang harus kita tempuh untuk membawa mobil truk kanvas ini tidak bisa melalui lewat jalur pesawat atau darat. Akhirnya dia kan turun di Makassar. Lewat Makassar, berlalu di Makassar. Dan setelah dari Makassar kita ambil kendaraan kita dan berangkat ke Palu. Kurang lebih selama 27 jam kita perjalanan. 27 jam dan itu tidak ada istirahatnya, hanya istirahat isolat sama isi bensin. Kenapa begitu? Karena emang waktu karena kita sudah ditunggu sama mereka. Operasional yang kita bawa dari DKI itu ada 5 kendaraan. Ada 5 kendaraan. Memang dalamnya Kita bawa logistik. Logistik obat-obatan. Selama 27 jam itu tidak ada istirahat. Ya. Ya kan? Karena membawa logistik yang ditunggu oleh. Kira-kira di dalam konvoi kendaraan itu ada hambatan nggak? Alhamdulillah, karena mungkin kita berniat baik ya. Warga emang ada salah satu di wilayah tertentu itu ada warga yang ingin mengambil barang-barang yang kita bawa. Mau dijarah lah. Betul sekali. Tapi karena dikawal sama mobil bis yang supirnya itu benar-benar mereka berani mati untuk karena kita bawa dokter, perawat dan relawan-relawan yang untuk membantu di sana. Dia berani mati untuk jaga kita semua dan alhamdulillah tidak terjadi. Alhamdulillah seperti itu. Enggak, yang dimaksud berani matinya apa? Dia berani taruhkan nyawa kalau misalnya ada yang berani nyolek atau mengambil barang-barang yang kita bawa. Dia driver atau apa? Dia supir bus karena kita sewa supir bus. Gitu. Karena kita membawa 50 relawan, dokter, perawat dan relawan dan teman relawan. Jadi artinya mobil itu bukan mobil logistik saja. Iya, betul. Tapi juga ada mobil bus Dan ambulans. Mobil ambulans yang memang di dalamnya macam-macam Betul. tadi, ada relawan, dokter dan sebagainya gitu ya. Betul. Di sana Pak Irwan selain membawa kendaraan apa tugasnya? Mendistribusi Pak, sama asesmen waktu itu kita. Karena pertama kali dalam desa Kabupaten Sigi itu tidak ada fasilitas mungkin kendaraan operasionalnya. Akhirnya kendaraan yang kita bawa itu untuk melihat wilayah-wilayah yang jauh dari masih wilayah Kabupaten Sigi, itu Kecamatan Marawola. Saya ingat banget itu pertama kali kita datang, kita harus survei
daerah Kecamatan Marawola yang jauhnya sekitar 6-7 kilo di atas gunung. Oh, jadi jalan kaki. Kita naik mobil, naik mobil. kendaraan terkanvas ini. Oh. Kita asesmen, kita mau melihat apakah masih banyak korban-korban di sana atau masih ada pengungsi di sana. Ternyata alhamdulillah karena mereka sudah turun semua. Oh. Mereka sudah turun gunung semua dan akhirnya kita hanya melihat jalan-jalan yang sudah retak. Jalan-jalan yang emang benar-benar sudah tidak bisa dilalui sama kendaraan-kendaraan tersebut. Tapi warga yang korban itu sudah tidak ada. Hanya rumah kosong dan saya sempat singgah di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, itu kosong, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada karyawan. Artinya kalau mau tanah di situ gampang ya? Betul sekali. Karena emang benar-benar kosong, sudah tidak ada orang. Kayak di Wuhan sekarang ya? Betul sekali. Terus apa lagi yang diperbuat di situ? Akhirnya kita balik kanan dan kita mencari tempat-tempat pengungsian yang akan kita memberikan bantuan. Karena di posko Kabupaten Sigi, PMI Kabupaten Sigi itu banyak bantuan yang datang yang sehingga karena kita membawa truk kanvas untuk membantu mereka mendistribusikan ke pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Tapi saya melihat ada satu kampung itu ditelan aja sama rumput. Betul sekali. Terlihat. Betul, kita melihat itu. Karena waktu itu kita dalam TDB tanggap darurat bencana yang di gelombang pertama dari DKI Jakarta, memang sudah tidak ada korban, tapi memang semua sudah runtuh, semua sudah tidak ada, dan pengungsinya pun belum mendapatkan tempat yang layak untuk mereka mengungsi seperti itu. Dan alhamdulillah karena kita membawa bantuan logistik terutama tenda, kita buatkan tenda untuk mereka. Oh, jadi Pak Irfan, kenangan apa lagi yang nggak pernah terlupakan? Yang tidak pernah terlupakan itu saya melihat adik-adik itu waktu itu saya melihat nggak apa-apa, emosi ya. Mereka bingung harus kemana, dan artinya seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Apa yang diperbuat? Membuat mereka bahagia, jadi mereka senang waktu itu. Assessmentnya di situ. Ya. Apa harapan ke depan kalau untuk pemerintah? Mungkin sekolah ya. Karena saya nggak cuma sekali ke sana. 2 minggu saya di sana. 2 minggu saya di sana. Setelah itu rolling kloter kedua, gelombang kedua berangkat 2 minggu juga. Dan gelombang ketiga lanjut saya lagi berangkat ke sana. Akhirnya mungkin karena habis tanggap darurat bencana dari DKI Jakarta, setelah 2 minggu saya pulang bawa balik kendaraan operasional yang kita bawa. 5 mobil kendaraan operasional yang kita bawa konvoy dari Palu ke Makassar, berlabuh di pelabuhan Makassar. Akhirnya kita kerui drivernya naik pesawat untuk mobil yang kita bawa itu berangkat naik kapal feri yang disediakan oleh Pak ZK waktu itu. Tapi memang nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan, alhamdulillah. Tapi setelah itu saya ada berangkat lagi ke Palu mendapat tugas PSP. Dari situ baru saya merasakan banget adik-adik yang benar-benar butuh kasih sayang, butuh bantuan dari kita, semangat, support sekolah. Melihat sekolah-sekolah yang bermutu waktu itu. Sempat nggak mantau Pak Irfan apakah bantuan yang karena dijadikan? ada bantuan dari PSP itu meliputi membangun sekolah yang rusak total. Di situ kita datang, kita bikin mereka bahagia, kita memberikan apa yang kita bawa seperti ciki, terus family kit yang kita bawa untuk mereka, seperti itu sih. Tapi betul dibangun? Ya betul, alhamdulillah sampai sekarang dibangun. Oke, Pak Irfan, semoga ke depan sukses. Amin. Terima kasih.